Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 bulan Maret, masih di hari libur. Baik, bagi teman-teman yang baru gabung ya, silakan aja dicek dulu ya update terbarunya dari mulai tanggal 17 ada emiten Win S, terus Padi, ngebahas IHSG di bagian pertama sampai ke tadi ya, yang terakhir itu bagian 11 di sini teman. Mungkin itulah emiten-emiten yang sudah dibahas. Sembari santai aja teman, karena kan ini hari libur, masih ada waktu 2 hari lagi ya untuk menyambut pembukaan lagi IHSG kita. Yang mudah-mudahan bisa sambil santai ya, sambil lihat-lihat emiten punya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru gabung juga, silahkan dibaca dulu untuk deskripsi channel ini, emiten yang sudah dibahas, terus keterangan-keterangannya silahkan dibaca dulu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Baik, kita mulai ke emiten Goto dari Bro Mas Juan Pratama 8152. Update Goto babak belur sudah di 51. Goto bagaimana nasibnya, saya nyangkut semakin dalam. Terus ada apa, ada tanda-tanda kehidupan dan RCCC. Nanti kita bahas Gotonya dulu, dada kita bahas lagi nanti ya. Kita watch dulu ya. Dada sama RCCC ya. Baik, kita masuk ke Goto dulu dari Bro Lukman ya. Masuk ke Gotonya dulu ya. Goto itu seperti yang terakhir saya bilang, saya melihat MA200, arah MA200 menunjukkan posisinya masih ke arah bawah. Jadi downtrend sedang terjadi. Walaupun kemarin-kemarin ini waktu bulan Desember ya sempat menyentuh MA200, tapi saya waktu bilang di ketika ngebahas Goto ya, perhatikan nanti arah MA200-nya ya. Kalau arah MA200-nya walaupun sudah ditembus, tapi masih mengarah ke bawah, itu ada potensi untuk penurunan. Nah, sekarang sudah menembus lagi di 52-nya, sudah dijebol lagi, bahkan di angka 50 itu dia masih punya PR. Tapi kabar baiknya, dia meninggalkan jejak kenaikan berupa gap. Nah, gap yang di harga 56-nya itu adalah gap yang sangat terbuka sekali. Walaupun sudah disentuh dengan shadow, tetapi yang namanya gap terbuka seperti ini harus ketutup. Jadi bagi teman-teman yang nyangkut di Goto, saya pikir masih bisa kejemput sampai ke level 72, itu masih bisa kejemput. Saya itu untuk Goto itu menargetkan ke 88. Hanya sampai sampai beberapa kali sampai 88, tapi akhirnya tidak mau tembus dari harga 88. Dari mulai tanggal 8 itulah si Goto ini mulai diturunkan kembali gitu. Kalau kita lihat dari bunda catnya menunjukkan bahwa emiten Goto ini memang standar itu 88 sementara ini ya 88. Nanti kalau sudah mulai beli 88, saya pikir sih dia sudah bisa up lebih tinggi lagi, tapi patokannya 88. Untuk si Forex sama si Banda Lokal sedang melakukan penjualan dari mulai tanggal 12 Maret, untuk forennya tanggal 10 Maret. Kita cek deh tanggal 10 Maret dulu untuk forennya, karena si Goto ini sangat dicintai sekali dengan foren. Kenapa? Karena sangat banyak bid dan opernya, jadi kalau ngebuang mau berapa miliar pun sangat mudah sekali. Nah, di foren ini ternyata si RX ya, yang masih nampung AKJ-PBK-nya masih keluar. Ini terlepas dari berita apapun ya. Kemarin di situ harga wajarnya teman-teman sudah dihitung ya, di kuartal sudah keluar. Kalau mau lihat silakan aja di tanggal 11.03.26, ketik aja di channel saya, ketik aja tanggalnya aja nih. Tanggal 11.03.26 sudah saya bahas di situ untuk perhitungan harga wajar.
Untuk di domestiknya kita cek dari mulai tanggal 12 Maret. 12 Maret itu NI ngejual 6,4 juta lot, AZ 5,5, dan SSBB pun masih ngejual. Tapi di sini ada si MG nih teman-teman ya. Jadi mulai tanggal 10 si MG karena sudah mulai ngumpulin barang. KI, kalau YU itu emang salah satu bagian dari market maker Goto teman-teman ya. Si YU itu ya. Jadi kalau YU mengumpulkan barang pertanda baik sebenarnya. Nah, tanggal 17-nya pun YU ya sama MG sudah mulai ngumpulin barang. Jadi kalau punya dana besar, seorang market maker bisa ngambil harga 52 pun kalau mau dilempar ke 51 dengan jumlah lot yang begitu jumbo pun masih bisa dilempar. Makanya bandar-bandar lokal ataupun bandar foreign sangat senang sekali. Nah, ini XL ini kan tidak semuanya retail teman-teman untuk digoto ya. Karena ada broker XL foreign yang menyalurkan barang-barangnya ke broker XL lokal dan foreign juga. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba deteksi bandar lokalnya hijau tapi yang ambilnya XL. Nah, itu XL itu bukan daripada retail aja, tapi bagiannya barang market maker untuk si Goto ini. Oke, untuk terakhir Goto masih dibuang ya sama si AKPKJPYU-nya, tapi di sini ada TPYP nih, broker foreign-nya kurang begitu suka teman-teman ya. Bukan broker yang biasa ngambil harga ya. Tapi yang saya suka itu di domestiknya untuk si Goto ini ya. Ada YU sama MG ya, IGB pun sudah mulai ngambil walaupun LG keluar. Sabar, sabar, sabar teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, ketika arah MA 200 masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Makanya teman-teman bagi yang mau ngambil tunggu dulu ya. Memang harga sudah 5. Kalau seorang investor ya mungkin dia sudah ngambil 5150 pun nanti ngambil kembali. Kenapa? Karena untuk si Goto ini bukan untuk 1 hari 2 hari, untuk 1 tahun 2 tahun. Tapi si Goto ini untuk lumayan agak lama ya untuk investasi, bisa 10 tahun, 15 tahun teman-teman ya. Mungkin itu adalah jarak yang harus ditempuh, ekstra sabarnya di saat Goto. Karena memang kalau menurut saya Goto itu memang menariknya apa teman-teman? Ini cenderung si bandar lokal sama si pon aktif. Jadi si Goto itu aktif antara bandar lokal sama si cenderung tidak pernah berhenti untuk ditransaksikan nih. Contohnya foreign ngambil di level sini keluar lagi, ngambil lagi keluar lagi, ngambil lagi keluar. Juga sama ngambil keluar lagi. Ini jangan sangka dia rugi teman-teman di sini ya, nggak bisa ada istilah rugi yang mereka itu. Karena mereka punya harga barang di 50 pun banyak. Banyak broker-broker foreign atau bandar lokal yang sudah ngambil di harga 50 ketika kejatuhan yang pertama kali di 50 di sini. Di sini banyak bahkan pemain-pemain besar pun atau investor-investor besar pun sudah pada menyerah ya di angka 50. Hanya ketika dia naik sedikit ke angka 51 banyak yang jual. Nah, yang jualnya itu banyak dari kalangan yang punya duit gede lah teman-teman ya. Tapi dia istilahnya sudah mulai nyerah gitu ya. Tapi ada sebagian yang memang analis-analis pun pada beli harga di 50 walaupun sekarang ke 50 lagi, mereka bukan untuk 1 tahun 2 tahun, dia akan menyimpan. Jadi banyak sekarang itu broker-broker retail yang menyimpan barangnya di angka 50 tahun kemarin, bahkan di level kemarin ketika di angka 74 pun tidak ada yang menjual, bahkan mungkin mereka akan menambah lagi. Jadi semakin di angka 50 ini semakin banyak yang beli teman-teman nantinya ya. Tapi bagi teman-teman lebih baik sabar dulu. Kenapa? Karena yang masuk dulu kan masih berada di atas ya, masih berada di atas, sabar aja dulu ketika dia sudah ngebreak lagi MA 10-nya, mungkin biar agak cepat dikit teman-teman ya untuk kenaikannya, tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di break lagi. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Atau bagi teman-teman yang suka dengan scalping pendek, 1 tik 2 tik kan lumayan kalau di Goto itu 1 tik 2 tiknya sekitar 2%-an satu tiknya itu ya. Jadi dengan untung 1% aja lumayan gitu. Tapi kalau modalnya besar teman-teman ya. Makanya sabar aja dulu, dia lagi menuntaskan PR-nya. Syukur-syukur dia ke 50 kan kembali ya untuk menutup PR-nya.
Hingga nanti ke depannya dia hanya menyelesaikan PR-PR yang harus dijalani, yaitu PR-PR kenaikannya. Mungkin nanti kalau sudah lewat 69 degree, saya pikir untuk naik lebih tinggi lagi bisa. Nanti untuk targetnya di sini teman-teman 8883. Target saya itu di sini teman-teman 88 ya. Ini 4 kali sudah disentuh 88-nya, yang mudah-mudahan yang kelima kali dia bisa nge-break dan harganya bisa nanti dijual di atas harga 88 ya ke depannya itu ya. Oke, jadi untuk goto tenang aja walaupun di angka 50 walaupun turunnya dalam, kalau teman-teman mau jarak pendeknya mungkin targetnya bisa di bawah MA 200 di angka 61. Tapi kalau sudah menyentuh MA 200 dan nanti lihat posisi MA 200-nya ya. Kalau MA 200 sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, saatnya dia ngancak. Ya mungkin 88 adalah target untuk si goto. Oke, teman-teman ya, untuk goto sementara itu dulu ya. Yang pertama pada lokasi masih foreign, betul lagi jualan, tapi ada broker YU sama MG yang sudah mulai masuk sama si YB. Memang di foreignnya broker-broker yang suka memaaf harganya cenderung jualan, masih jualan. Tapi di sini ada gap terbaru di angka 5. Saya pikir pada satu bisa, tapi arah MA 10 sama MA 20-nya masih menuju ke bawah, ditambah lagi MA 200-nya lagi menuju ke bawah. Artinya downtrend sedang terjadi. Oke, lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten sorry teman-teman mau ke sini. Setelah mijit saya teman-teman. Ada hoki namanya. Kita cek hoki. 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 Harga wajar hoki kita nah besok ya teman-teman harga wajar kita update-nya aja dulu ya, karena ini harus diupdate nih, banyak karena penurunan yang dilewatin ya, 1 2 3 hingga tanda penurunannya dilewati dengan baik, terus supportnya sudah dijebol, MA 200 masih berada di atas, downtrend sedang terjadi. Sekarang di angka 66, ini di bawahnya masih ada tanda penurunan enggak? Kita cek lagi deh. Oke, di sini dia masih punya harga bawah. Kalau melihat dari harga wajar kuartal 3-nya kemarin EPS-nya negatif teman-teman ya. Tapi sudah mulai bagus nih untuk pungutannya si hoki ini. Perhatikan di sini nih. Koreannya sudah ngambil sejak tanggal 2 Maret. Kita cek dulu ya. 2 Maretnya si Korean sudah mulai ngambil. Ada CC sudah ngambil 1,9 miliar. Ya U0. Tapi yang paling banyak CC sudah mulai bagus. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Nah si hoki ini punya shadow. Dia kenaikan shadow. Nanti mungkin targetnya di bawah MA 200 bisa kita lepas ini nih. Untuk pantulannya 72, saya pikir bisa kelepasin. Cuman untuk pengambilan sabar dulu, santai dulu aja, karena perang juga masih akan berlanjut nih teman-teman ini. Perang masih akan berlanjut, mungkin 2 pekan ke depan ya. Nah sabar nih sampai nunggu MA 10-nya teman-teman ini. Tunggu MA 10-nya di bawah candle lagi ya. Ini sudah mulai ada dorongan, tapi masih ada tekanan ya. Terakhir sih Bandar Foreign juga, Bandar Lokal pun sudah mulai ngambil. Kita cek deh Bandar Foreign, Bandar Lokal ya. Ambil sejak tanggal 2 sama tanggal 2. Dan AP ini bagus teman-teman, walaupun saya tidak suka dengan si kakak gitu ya, broker kakak. Tapi AP sudah mulai ngambil 1,4 miliar. Teman-teman kita sudah pada keluar kan. Nah kita cek terakhirannya siapa yang sudah mulai ngambil. KI juga sudah mulai ngambil, MG sudah mulai ngambil tapi sedikit. Sabar dulu ya. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, targetnya di bawah MA 200. Teman-teman bisa ke 72 ataupun sini ada gap kecil, di atasnya ada 73-nya atau nanti ke level 77. Saya pikir sih kalian kalau sudah mulai menghadap ke situ sudah mulai membaik ya. Masih Bandar Lokal pun sudah mulai masuk, Foreign pun sudah mulai masuk. Hanya tinggal tunggu MA 10-nya aja. Tunggu MA 10-nya di bawah candle aja teman-teman.
Ini harga bandar ya segini ya, bukan harga wajar, harga bandar. Nah harga itu sekarang itu murah banget. Nah ini 99 kan, bisa ke level 190 lagi untuk si hoki ya. Cuman ya teman-teman harus ekstra sabarnya karena kan posisi sekarang masih downtrend, masih terdeteksi downtrend karena MA 200 masih berada di atas. Sedangkan MA 10-nya masih menghadap ke bawah, MA 20 masih menghadap ke bawah, tapi pungutan bandar lokal sama si foreigner sudah mulai berlaku. Manfaatin sedewanya aja bisa ke level 72. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu, tunggu MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Dan posisi MA 10-nya harus berada di bawah candle. Oke ya, jadi untuk si hoki udah keluar pun itunya ya, soal ini ya. Cek deh si hoki ini, kita cek dulu ya. Cek, oh udah keluar ya. Oh minus teman-teman tuh ya. Minus 34 miliar dari 23 miliar ke 34 miliar. Dia cenderung minus ya. Nah, EPS-nya pun masih negatif, artinya kalau nanti dihitung harga wajar berdasarkan rumus P rasio ya cenderung dia tidak punya harga wajar. Paling nanti dihitung berdasarkan rumus apa sekalian aja deh. Kita cek ya, kita cek dulu equity-nya masih oke ya, 550 miliar dan hutangnya masih di bawah, tapi sudah mulai lebih dari 0,5 kayaknya. Wadah DR-nya berapa? Oh iya, sudah lebih daripada standarnya nih hutangnya teman-teman, 0,60, waspada ya. Hutangnya sudah lebih daripada standarnya. Standarnya kan 0,5. Untuk ROI-nya minus ya 5,79%. Jadi bagi dividen dulu ya walaupun satu perak. Nggak apa-apa. Yang banyak duit soalnya dia nih. 13 miliar di cash. Dia minus ya. Kita lihat deh harga bukunya berapa nih. 6109. 6109. Kita cek harga wajarnya untuk GBP-nya berapa sih? Paratanya. 1,66 ya. 1,61,66. Hasilnya adalah 101. 101. Ini harga wajar 101 yang menurun. Nah, kita kuartal 4 masih minus, menurun dari 109 ke 101, 23, 03, 26. Nah, itu tanggal sekarang ya. Jadi targetnya bisa kali 86 teman-teman si hoki ini ya. Cuma sekarang kan lagi posisinya turun. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau dia harga wajarnya 100. Kenapa jangan khawatir? Karena ini bukan milik seorang bukan milik seorang fundamental, tapi dia adalah milik seorang market maker. Kenapa? Karena PRS-nya tinggi banget, di atas PRS rata-ratanya 50,01. Jadi di atas 50,01 itu biasanya saya kategorikan ini bukan milik seorang market maker, bukan seorang fundamental. Jadi jangan harap nanti ada buybackan teman-teman ya. Ya kalau ada buybackan syukur gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia ke harga bawah pun cenderung memang kemauan dari seorang market. Jadi saya pikir kalau level 100, 193 itu bisa terjadi lagi. Atau jauh setinggi-tinggi dulu deh teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ke level 139, 140 ya. Di 149-nya ataupun nanti di yang kedekatan di angka 100. Tenang aja ini bukan milik fundamental, jadi harganya pun bisa diatur sama market gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk si oke, harga wajarnya kita sudah hitungkan karena PRS-nya memang negatif, tapi kita cek dulu untuk revenue-nya ya. Revenue-nya bagus nih, ada peningkatan 234 ke 386, kuartal 3 penurunan, 24 penurunan, 5 penurunan. Kuartal 4-nya bagus nih untuk revenue-nya ya. Yang penting kan kalau seorang penjualan, kalau sebuah perusahaan gitu ya, revenue-nya harus terus meningkat ya. Artinya kalau revenue meningkat kan terhadap pendapatan bersihnya pun cenderung meningkat.
Kalau untuk net income terkadang ya ada yang meningkat, ada yang menurun, mungkin banyak pengeluarannya. Tapi untuk net income-nya sekarang sangat-sangat luar biasa untuk penurunannya dari 23 ke 34. Dan sekarang pun PRAC-nya di 8 minus 18 dan PBB-nya 1,08, sedikit agak mahal ya kalau berdasarkan PBB. Oke, jadi sementara ini harga wajar hanya bisa dihitung berdasarkan PBB, tapi ingat juga ini bukan milik seorang fundamental. Jadi kalau harganya sampai melambung tinggi di atas harga 100, jangan kaget karena memang ini bukan milik fundamental. Ataupun nanti di bawah harga 100 bisa ke harga lebih bawah lagi, ya jangan kaget juga karena ini bukan milik seorang fundamental. Tapi secara TA sih masih menunjukkan dia ke arah bawah walaupun bawahnya sudah mulai disentuh di angka 10. Ini belum bikin support ya. Ada support terbarunya di sini nih yang di 71-nya dijebol. Nah, dia belum bikin support lagi karena sudah menyentuh MA10 tapi bukan sama body, hanya sama shadow aja. Syarat dia akan menjadi support itu harus menyentuh dengan body si candle, baru dia akan menjadikan support. Kalau sekarang belum menjadi support, hanya penurunan biasa aja. Baik, untuk hoki gitu dulu ya. Lanjut kita ke emiten berikutnya, ada emiten apa nih? Sola ya, kita cek Sola. Kita cek Sola. Pola Sola kita cek. Sembari siapa yang menanyakan Sola? Sola berarti bawaan. Baik, Sola tanda penurunan dijebol sekaligus dia ngejebol supportnya. Nah, ini belum terjadi support lagi ya, hanya biasa aja, belum terjadi support karena CMA sebelumnya belum diberi dengan body. Target masih sama 197. Emiten yang didowntrendkan sejak tahun 2024 belum kembali, punya target 268. Nah, dia punya target agak tinggi dikit ya. Di 268 karena emiten yang didowntrendkan. Bagi yang mau bergabung, bagi yang baru bergabung, kenapa emiten ini didowntrendkan, silahkan aja cek video saya tanggal terakhir sini nih 197 deh, silahkan teman-teman ya. Mungkin target utama tanggal berapa? Tidak saya bahas. Nah, silakan cek di video saya tanggal 5/02/2025 membahas emiten solar untuk kenapa ini emiten ini ditrendkan dan targetnya kenapa ke 268. Oke, untuk sementara ini si MAS 200 berada di atas, artinya lagi downtrend. Dia berusaha untuk bikin supportnya karena support yang terdekatnya sudah mulai dijebol. Jika dijebol, dia harus bikin support yang baru ya. Area MA10 masih menuju ke bawah. Nah, ada tanda penurunan di 113 sudah disentuh beberapa kali dengan shadow. Jadi kalau ditembus karena belum bikin support ya masih posisi mencari pantulannya. Jadi kalau si Sola ini sudah bisa mantul ya ke MA10-nya dan bisa mengarahkan MA10-nya ke atas, saya pikir tandanya dia sudah mulai putar balik lagi ya. Karena si dana lokal sudah mulai ngisi ini tanggal 12 Maret. Kita cek tanggal 12 Maret. Siapa yang ngisi di domestik? Ada CCSQ, YB sudah mulai masuk nih. Nah, kalau CC kan retail juga ada yang pakai broker CC, SQ juga sama. Tapi di sini terdeteksi ada bandarnya yang masuk, bisa jadi ya pakai CCSQ ataupun YB. Nah, MG sama si XA pun sudah mulai masuk. Kalau kita ke bawah dikit, nah MG sudah masuk walaupun sedikit gitu ya. Ditambah dengan Foren kemarin tanggal 16 Maret sudah mulai net buy kembali nih 16 Maret. Hari ini sudah mulai net buy. Kita cek untuk Forennya. CC ya sudah mulai ngambil 24,3 ribu lot dan BK sudah ngambil sedikit BK ya. Kalau teman-teman perhatikan dan gabungkan dari mulai tanggal 14 Januari, kita cek deh ya 14 Januari agak sedikit jauh. 14 Januari. Yang menguasai itu CC ya 92,8 ribu lot
disusul oleh PNIBB, tapi yang paling dominan ada si CC. Jadi CC ini belum keluar sepenuhnya. Tunggu aja sampai MA 10 ngebreak tunggu aja sampai dia betul-betul ngebreak MA 10-nya, dan nanti kalau sudah ngebreak 115 sebagai supportnya, tapi kalau dia tidak terjadi ngebreak, waspada ya, area 112 sampai ke angka 100 pun masih ada potensi penurunan, karena sekarang itu statusnya lagi downtrend. Kenapa downtrend? MA 200-nya dijebol sini sebagai garda terakhir lah ya, dan posisinya pun di atas. Nanti kalau sudah ngebreak area 156, tapi kita ke target yang terdekatnya 198 bisa. Nah, kalau teman-teman ingin ke angka 268 ya tentunya harus ekstra bersabar teman-teman ya. Kalau teman-teman ekstra bersabar ya pasti akan ke situ, karena menyebutkan angka 268 sangat mudah, tapi untuk target ke 268-nya teman-teman harus ekstra bersabar. Jadi soal ini pungutan bandar koretnya masih bagus dan bandar lokal pun masih bagus. Hanya saja sekarang itu trennya sudah berubah menjadi downtrend dan arahnya lagi arah penurunan. Kecuali kalau dia di break MA 10-nya, targetnya di bawah MA 200, ada gap kecil di sini nih. Kelihatan gap kecil. Nah, di sini. Ini jadi gap kecil 131-nya. Kita kasih tanggal deh. Sini ya, tanggal update hari ini. Tanggal 23 0326. Nah, oke, sip ya. Untuk si Sola bahkan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Kalau dia tembus MA 200, saya pikir kenaikan lebih tinggi bisa terjadi. Lanjut ada Kija. 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 Kita cek Kija. Kija ini harga wajarnya sudah dihitung ya. 300 sama 180. Masalah sudah mulai mantul, tapi dia meninggalkan jejak teman-teman. Jejak penurunan berupa gap ya. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf lahir dan batin, sama-sama ya bro. Saya juga mohon dimaafkan seluas-luasnya atas perkataan, perbuatan yang menyinggung mungkin teman-teman ya. Oke, nitip emiten Kija, makasih sama-sama ya bro ya. Nah, kemarin sudah dihitung dan memang lagi posisi downtrend. Nah, dia tanda penurunan sudah mulai dijebol nih, disentuh lah istilahnya. Nah, dia sudah mencapai tanda penurunan baru berupa seekor hijau kecil. Jadi jangan kaget kalau dia ditempel ke sini lagi ya. Satu, karena dia tanda penurunannya. Yang kedua, ada gap kecil di angka 172. Bila mana disentuh 172-nya akan lebih bagus lagi. Nah, kalau dia tidak mau turun lagi, nanti arah MA 10-nya perhatikan ya. Ini kan masih menuju ke bawah. Nanti kalau sudah mulai ada kendala satu lagi, lihat arah MA 200-nya. Kalau arah MA 2 sudah menghadap ke atas, saya pikir akan menjemput dulu MA 200-nya. Tapi kalau MA 200-nya hanya disentuh sama sedang wajah, waspada untuk uji kembali 168-nya. Karena kalau jebol 168 sudah menanti di angka 160. Kan 160 pernah dijemput dengan shadow di tanggal 9. Kabar baiknya, mudah-mudahan besok ada panturan lagi sampai ke MA 200 kan teman-teman. Tapi kalau dia sudah nembus MA 200 dan mampu bertahan, bahkan ketika dia sudah ngebreak 230, saya pikir ini bisa babak kedua, targetnya di sini gap nih 278. Jadi memang targetnya 309 itu tidak sampai ke 39 dulu deh, 278 dulu ya di sini. Jadi kita akan targetkan ke harga quarter 4-nya aja. Ini babak kedua karena babak pertamanya sudah tercapai. Ada historis 10 tahun ke belakang di 370. Saya pikir ke 348 itu masih bisa terjadi lagi gitu ya. Kita cek deh hijau ini posisinya untuk sekarang di mana posisi. Kita cek untuk sekarang. Oh, sudah menyentuh harga mahalnya ya, 354, 348. Sekarang dari tengah ke bawah ini milik fundamental. Jadi, tunggu sampai putar balik aja teman-teman ya, karena sini ada gap kecil ini, saya khawatir kalau dia ditutup kembali. Jangan heran kalau ada ini ke 168 lagi. 168 ditembus, sudah menanti 159 sampai di angka 134. Statusnya lagi downtrend dulu.
kecuali nanti kalau sudah mulai di break. Tapi kabar baiknya bandar lokal sudah mulai masuk. Foreign itu sudah mulai masuk pelan-pelan di sini dari mulai tanggal 25 Februari. Kita cek bandar lokal dulu ya, tanggal 9 dulu ya. Tanggal 9. Kita cek untuk domestiknya. Masih ada XL teman kita nih ya. Saya ngambil juga kan sedikit-sedikit teman-teman. Kita lihat ke bawahnya. Untuk si Kija ini bagaimana? Ada si KI ya, angka yang nggak bisa lebih banyak ya, hampir 17,9 miliar ya. YU, BK lokal tuh sudah mulai masuk teman-teman. Ya walaupun di atasnya masih teman-teman kita, tapi di bawahnya itu ternyata broker-broker yang disinyalir sebagai market maker si Kija sudah mulai masuk. Ya XAMG-nya keluar nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting ada broker bandar daripada Kija yang sudah mulai masuk. Untuk foreign dia masih banyak barang, jadi ketika turun pun dia tidak terlalu membuangnya, tidak terlalu jauh. Bahkan dari tanggal 25 Februari kita cek deh tanggal 25 Februari ya, si foreign sudah mulai ngawes ya, kita cek ganti ke foreign. Nah IP teman-teman 21,1 juta lot sebanyak 25,7 miliar. AKBB LG pun ini sudah mulai ngambil di sini mulai tanggal 25 Februari. Artinya si Kijai lagi dikumpulin. Memang lagi downtrend karena kan situasional. Karena kan lagi posisi perang, kebalikan SCI itu kan terganggu dengan hal itu. Tapi senyatanya bandar foreign belum keluar ya. Bahkan bandar lokal pun cenderung sudah mulai ngambil lagi. Kalau ditanya kenapa sini turun, bandar lokal jualan terus harga pucuknya, harga pucuk nih rata harga selesai dia jualan. Nah, sekarang sudah mulai ngambil kembali. Nah, biasanya kalau si bandar lokal sudah mulai ngambil kembali akan bagus. Tapi kalau terjadi istilahnya tekan dulu untuk area 167 ya, jangan khawatir ya. Jangan jebol aja 167. Saya pikir besok kalau dia di-up aja ya untuk mengarahkan MA10 nya, saya pikir targetnya di atas. Sorry, di bawah MA200 sangat memungkinkan. Jadi kalau dia malahan nembus MA200 dan mampu bertahan di atas MA200-nya, saya pikir ke level 230 masih bisa terjadi. Terlebih lagi bandar foreign pun masih ada di dalam. Oke, teman-teman Kija seperti itu ya. Kalau harga wajarnya sudah kan sudah dihitung. Mulai bagus teman, tinggal mengarahkan MA10-nya aja menghadap ke atas. Lanjut, ada emiten ICBP ya. ICBP, kita cek ICBP. Indofood. Kakaknya sudah ditunggu ya. Saham ICBP aku nyangkut di harga berapa bro? ICBP belum keluar ya? ICBP belum keluar ya kan? ICBP. Kalau sudah keluar nanti kita hitung. Belum keluar ya. Sekarang PRS 1371. ICBP. Ini pasti emiten fundamental teman-teman. Wah, harganya udah enak banget sudah di bawah, teman-teman support nih. Ya tinggal tunggu MA10-nya aja ini mah. Ini support terkuatnya nih. Saya hapus aja ya. Ini support terkuatnya nih. Ya sudah mulai ditembus, tapi kalau menurut MA sih masih menunjukkan ke bawah. Ya, MA10 masih menuju ke bawah. Jadi santai dulu, sabar dulu ya. Memang sudah mulai bagus di sini, tapi kan saya suka bilang kepada teman-teman ya, kalau MA200 masih berada di atas, walaupun MA10-nya targetnya jangan jauh-jauh. Di bawah MA200 gitu kan. Nah sekarang sudah mulai di harga mentok bawah, kalau kita ke bawah kan nggak ada lagi. Nah tapi si bandar lokal sama si foreign-nya belum ada pengambilan yang signifikan nih teman-teman. Nanti mungkin kalau ada kenaikan pun sementara gitu ya. Kecuali kalau bandar lokal sama si foreign nanti pas aktif bursa dia ngebreak lagi MA 10-nya. Bila mana MA10 sudah mulai di break, saya pikir di sini kan support nih, jebol kan supportnya ya. Di harga terendah di angka 7150.
yang ngebreak nih MA10 waktu tanggal 12, ini jadi support kan, supportnya dijebol lagi, jadi jangan mengambil dulu ya sebelum MA10-nya mengarah ke atas dan posisinya di bawah candle. Nanti mungkin ada target kenaikan sementara 7925 dulu di bawah harga tertinggi sebelumnya. Nah, harga tertinggi sebelumnya kan 8550 ya. 8575 itu harga tertinggi sebelumnya. Ya, targetnya naik di sini nih, 7925. Nah, bila mana dia sanggup menembus 795, 7950 ya, sanggup menembus level sini. Lanjut dia di breakdown dengan body, saya pikir untuk ke arah 8850 bisa terjadi, tapi karena sekarang lagi turun dulu, sabar dulu, apalagi nanti kalau level 7950 hanya disentuh sama shadow aja, waspada untuk menguji area supportnya. Kan kalau sudah ke harga 7925 mah sudah menembus MA10, jadi bisa jadi yang di bawahnya itu menjadi supportnya. Nah, ketika tidak mau menembus ya level sini nih, hanya shadow aja, maka dia akan mencoba untuk menguji kembali supportnya. Bila mana supportnya diuji tidak mau tembus, malah ada pantulan di atas supportnya, nah itulah saatnya dia mulai up kembali. Seperti itu ya. Nah, sekarang itu berdasarkan data yang saya miliki di sini ya, kita cek ya dari mulai tanggal 24 Februari deh. 24 Februari, 24 Februari ya. Kita bandar lokal, bandar foreign dulu nih. Ya, JP, AKBP, CCBK-nya, broker kerennya keluar semua. Tapi di sini ada CEU yang sudah ngumpulin barang nih. Ya, CEU sudah ngumpulin barang, RX sudah ngumpulin barang. RX suka main panjang juga nih. RX, BB itu suka main panjang, KI gitu ya. Dia suka main panjang. Artinya apa? Artinya dia ngumpulin barang dalam keadaan turun, nanti jual dalam keadaan naik, sampai diturunin juga dia cenderung suka jualan. Untuk bandar lokal pun sama, teman-teman ya. Jadi ada yang ngumpulin barang juga nih. Saya sempat ngambil ya tanggal 12 Maret. 12 Maret kita cek dulu deh 12 Maret siapa yang beli barang. 12 Maret. Nah, ADR ya sudah mulai ngambil, punya 7,4 miliar. Itu bukan bakal lebih sedikit ya. APB sudah mulai ngambil nih dari mulai tanggal 12. LG sudah ngambil tapi sedikit. Kita cek tanggal 17-nya. PP sudah mulai ngambil, AG sudah mulai ngambil nih hari terakhirnya, hari terakhir. JRP pun sudah mulai ngambil, walaupun akal-akalnya keluar. Makanya tunggu dulu ya sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah candle. Jangan coba-coba ngambil ketika MA10 masih berada di atas. Tunggu konfirmasi aja, targetnya jangan jauh-jauh dulu karena lagi posisi downtrend. Kalau kita ICBP lihat nih, ICBP nih dari mulai tahun 2024 ya diturunin seturun. Yang sudah mulai menyentuh harga supportnya, tinggal nunggu pantulan aja. Nanti kalau sudah mulai mantul dan dia bisa mengarahkan MA 200-nya, saya pikir untuk kenaikan akan berlanjut. Cuman karena lagi posisi downtrend, targetnya jangan jauh-jauh dulu. Di bawah harga tertinggi sebelumnya. Bisa jadi di angka 7975 aja. Bagi yang nyangkut tenang aja, emiten ini emang emiten berfundamental. Jadi walaupun diturunkan ya lagi downtrend, MA 200 terlepas dari berita apapun, secara MA menunjukkan lagi downtrend. Nanti uptrend itu akan terjadi apabila dia sudah nembus lagi MA 200-nya. Paling baik dia sideways dulu sebentar nih gitu ya. Di sideways MA 200-nya mendekati candle, pasti berikan cenderung sedikit teman-teman, jaraknya sedikit ya. Jadi untuk naik lebih tinggi lagi bisa ke level sini lagi ke angka 12.000 lagi atau standarnya dulu deh di 11.700-an atau yang di bawahnya di angka 9.600. Karena berdasarkan harga wajar kuartal 3 di angka 9.800 sampai 12.000. Jadi untuk menarikkan ke 11.000 itu sangat memungkinkan sekali di sini. Ya dikasih ke level 12.400 mah bonus lah teman-teman ya. Di targetnya bisa 10.000 atau 11.000 lagi. Nah, sekarang kan lagi downtrend dulu. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Jadi di sini banyak broker-broker yang di sini ada sebagai retail, ternyata dia atas nama institusi nih dari mulai bulan apa nih. Desember pun Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Oke, teman-teman untuk ICBP gitu dulu ya.
Jadi kalau sudah keluar LK watermarknya kasih kabar saya. Atau nanti saya kasih itu deh teman-teman, kasih informasi juga. Ada relog, banyak amat R-nya. Relog, Geraha Mitra Asia, relog, relog. Nah, ini relog. Relog dari Zai Gaming ya, Zai Gaming. Bahas HAM relog. Baik, relog posisinya kemarin sudah nembus gada terakhir ya MA 200, bahkan tanda penurunan di jebol nih teman-teman. Berarti sekarang posisinya downtrend ya. Kategorinya sekarang sudah mulai downtrend, ada si kepala merah kecil di level 39. Nah, sebagai tanda kenaikannya. Sekaligus saya kasih tanggal deh. Emiten ini sudah dibahas. Nah, ini area target kecilnya di sini, teman-teman. Tapi ya, di sini adalah area lumayan juga ya. Kalau ditembus lagi berarti akan melanjutkan kenaikan lagi. Tapi karena sekarang lagi posisinya MA10-nya menghadap ke bawah, teman-teman sabar dulu untuk ngambil. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle lagi. Kabar baiknya apa? Koren sudah mulai ngambil sejak tanggal 18 Februari. Nah, oh, 18 Februari. Nah, di sini. Nah, kita cek untuk si korennya siapa yang ngambil. Nah, CC ya sudah ngambil walaupun tidak sampai miliaran, tapi lumayan lah sudah mulai ngambil. Dan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Bandar lokal pun sejak ngambil 11 Februarinya. Ini bandar lokalnya nih, ngambil sejak 11 Februari. Siapa yang masuk? Ternyata ada si Ajet nih 1,8 juta loh. BenQ XA pun sudah mulai ngambil. Bahkan di bawahnya ada teman-teman kita. Tapi di sini sinyalir ada Smart Money yang sudah mulai ngambil. Tapi walaupun Smart Money sudah mulai ngambil, Koren sudah ngambil, bandar lokal masih ada di dalam, tapi secara MA masih menunjukkan ke arah bawah. MA 10-nya ya. Kalau MA 200 sih masih menghadap ke atas, tapi ya tetap aja ini menjadi statusnya sudah mulai downtrend. Kecuali kalau dia mampu membeli lagi MA 200. Nah, saya pikir kalau dia mampu bertahan di angka 43 perak aja, dia akan menjalankan kenaikan lagi untuk menyusul ke gapnya, dia akan naik. Jadi tinggal tunggu aja sampai MA 10-nya di bawah. Selama dia MA 10-nya masih berada di atas, jangan ngambil dulu walaupun bandar lokasi si orang kalau Smart Money sudah mulai ngambil. Lebih baik bersabar untuk melakukan pengambilan. Itu ya teman-teman. Baik, seperti itu ya untuk si relap. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada Aces ya. Aces. Aces siapa yang Behit, Aces dan Jince ya. Behitnya saya taruh dulu teman-teman di bawah ya. Kita bahas Acesnya dulu ya. Behit, Jince ya. Jince-nya udah belum ya? Oh, Jince-nya udah teman-teman ya. Jince-nya udah. Cek aja Jince itu di nomor 4 ya. Nomor 4 Jince udah ya. Jadi saya tinggal ngebahas Aces sama Behitnya aja. Behitnya kita nanti dulu ya. Karena Jince-nya kan udah. Jadi kita akan bahas untuk emiten Jince-nya dulu. Acesnya dulu ya. Baru kita bahas yang Behit. Oke, Aces ya, belum dibuka ya Aces. Aces itu downtrend sudah lama teman-teman. Walaupun berita-berita positifnya sudah dikeluarkan, tapi belum mampu mendongkrak ya. Karena memang beritanya hanya berita normal biasa aja. Nah, status si Aces ini memang lagi downtrend dan posisinya pun sekarang sudah di harga murah banget. Karena harga murahnya itu di angka 671. Jadi harga murah di angka 671. Dia sudah jebol support juga nih. Jadi dia harus bikin support yang baru ya selama 10 tahunan. Kemarin supportnya sudah di sini sudah dibikin ya.
lagi proses penurunan, tapi kabar baiknya sudah mulai nih. Si Bandar Korea sudah ngumpulin barang, teman-teman. Ini sudah pada putus asa ya. 12 Maret, kita ke 12 Maret pindah dulu. 12 Maret, nah, 12 Maret kita cek Korea dulu ya. Nah, Korea sangat penting. Ternyata Korennya hanya BP, JP, DP, KK, AKBK-nya masih keluar, tapi dia masih belum puas dan ngebuang barang-barangnya. Nah, kalau BB suka ngambil agak sedikit panjang, teman-teman ya. Oke lah kalau JP sering seperti AKBK karakternya gitu. Teman yang nggak suka juga ada si kakak di sini. Tapi secara pungutan sudah mulai membaik lah. Jadi dia sudah harganya murah banget, tapi secara MA nih masih terlihat jelas ya menghadap ke bawah. MA 10 sampai MA 20 nya penurunan bisa jadi terjadi lagi gitu ya. Terlebih lagi tanda penurunan yang di 374 nya dijebol. Nah, pada lokal pun tidak kalah. Tanggal 3 Maretnya dia sudah mulai ngambil. Jadi kalau pungutan sudah ngambil, sudah diambil pun ya kalau secara MA masih menunjukkan ke arah bawah, lebih baik bersabar aja. Nah, domestiknya si MG nih sudah mulai ngambil ya. MG, GRU, RX, oke lah kalau RX juga sudah ngambil panjang juga. Kalau YU sama MG kan karakternya hampir sama, dia ngumpul barang harga dan jualan. Sama seperti CC sebenarnya. Kalau untuk perusahaan karakter broker, tapi kan walaupun sama brokernya kan orangnya pasti beda lah. Mudah-mudahan si akses diakses sama broker-broker yang seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi si Aces posisi masih downtrend dan masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi nih ada tanda penurunan di angka 374 dan harganya memang sudah dikategorikan murah banget. Kabar baiknya Bandar Lokal sudah ngumpulin barang, Bandar Korea juga sudah ngumpulin barang. Karena MA200 masih berada di atas, targetnya jangan jauh-jauh. Di sini ada gap kecil nih. Mungkin kalau sudah melewati dengan body akan cenderung bagus ke angka 400-nya. Tapi kalau 400-nya malah disitu masih ada lagi, ya kewaspadaan teman-teman untuk menguji level bawahnya kembali akan terjadi. Nah, apabila supportnya tidak dijebol, maka dia akan melanjutkan kenaikan untuk mengarah ke angka 424 atau menikmati dan melewati lagi level 400 lagi. Ya, untuk si Aces proses pengumpulan barangnya sedang berlangsung ya sama si Bandar Lokal sama si Bandar Korea, walaupun dia ngambil sedikit-sedikit, tapi lumayan lah sudah mulai diperhatikan ya. Secara volume pun hijaunya sudah lumayan, tapi belum ada terlalu tinggi. Kemarin ada volume tinggi di sini malahan penjualan ya. Dan dia tidak mampu break di area 400. Tapi kalau sudah mulai break sini bagus nih teman-teman. Saya sudah 2 kali disentuh nih kapal sini. Ini area break nih. Kalau sudah menyentuh area break sini, saya pikir sudah mendekati MA 200. Tinggal break MA 200 sekarang, berarti tinggal up-nya aja. Dan targetnya sampai ke 600. Ini seharusnya harga wajar sudah dihitung belum ya? Bukan udah dihitung apa? Udah keluar belum ya? Kita cek deh. Aces. Aces santai teman-teman. Oke, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, bagus banget Smart Money-nya. Memang pemain panjang nih teman. Ini enak nih kalau sudah naiknya aja sih. Sudah naiknya enak nih. Nah, aja kalau naiknya nanjaknya keren banget sih. Keren banget nanjaknya. Cuma kalau udah turun ya, kan ya akan putus asa gitu ya. Pada waktu tahun 2021 sampai ke tahun 2022 ya 1 tahun teman-teman. Ya sama ya naiknya sekitar 2023 sampai ke tahun 2024 gitu ya. Naiknya lumayan lah, dia memang bertahap ya. Terus penurunan dari mulai tahun 2024 Oktober sampai sekarang betul-betul ya. Lumayan kan sekitar 2 tahun, 1 tahun 2 tahun kurang lah. Oke, udah keluar belum LK? Belum keluar ya. Ini PRS 819, ada ini berapa? 14 ya, masih punya peluang. Bahkan nanti ke PRS 10 pun bisa di sini targetnya 670 aja di harga murah. Bahkan 600 harga murah. Standar sampai di sini standar di sini. Jadi kalau dikasih ke level 900 atau 800 itu bonus ya bisa aja. Pokoknya sekarang harus dari sabar dulu karena lagi proses
penurunan ya, ataupun dari proses masih downtrend. Tapi kabar baiknya Bana lokal, Bana Forex sudah mulai ngambil dan Smart Money pun sudah mulai kembali. Nah, itu kabar baiknya ya untuk si Aces ya, itu kabar baiknya untuk si Aces. Lanjut, ada emiten apa lagi? YIRG ya. YIRG, YIRG. YIRG ini bawaan apa bukan ya? Ada yang menanyakan YIRG. Oke. YIRG tanda penurunan dijebol. Baru satu, dua tanda penurunan langsung dijebol. Proses penurunan, target penurunan dulu dijebol juga di level sini ya. Sekarang lagi proses penurunan dulu dan masih kategorinya downtrend. Bandar lokal sama Siporan kemarin sempat ngambil, sekarang lagi jualan. Tapi kalau bandar forennya ada di atas sama sini ya. Ada pengambilan, ada pembuangan, tapi kalau teman gabungkan dari mulai tanggal 5 November, bandar lokal foren itu masih ada di dalam si YIRG ini. Memang ini untuk saham di masyarakatnya sudah banjir. Kabar baiknya apalagi nih, Smart Money sudah mulai masuk di sini. Cuma secara TA ya masih posisi turun YIRG ini. WIRG kita cek deh WIRG. Tunggu sebentar. Nah ini Polres si Bana Loka kemarin jualan sejak tanggal, ada yang nerima nggak sih? 4 Maret Bana Loka jualan. Ada si OD PDG, tapi yang ngambilnya bagus ada si KI ini teman-teman. KI suka main panjang juga ya kalau ngambil KI itu karakternya main panjang. BB pun sama tuh main panjang nih teman-teman kalau sudah ngambil barang gitu ya. Dan ini banyak Smart Money pun sudah mulai ngambil. Untuk Banalo Foren kita cek mulai tanggal sini tanggal 9 Maret. Jadi dibuang sama market maker lokalnya tapi diambil sama market maker luar. 9 Maret kita cek Foren ini. 9 Maret untuk Foren. Ini ada si Ode, kok ada Ode Foren? Kurang begitu antusias ya untuk si Forennya, kurang suka sih. Kece angkanya masih keluar soalnya. Tunggu sebentar teman-teman ya, sampai betul-betul nanti si emas itu diwakilkan kembali. Nah, lumayan kan target kenaikan walaupun sementara teman-teman, karena kan yang sudah saya bilang ya, ketika teman-teman ngambil sebuah emiten yang emang 200 berada di atas, targetnya jangan jauh-jauh di bawah 200, bahkan turun intensi dulu di bawah harga tertinggi sebelumnya. Nah, mungkin nanti bisa ke 96 ada gap kecil di situ atau berapa sih 82, tidak mana 82 ini sudah mulai dijemput, sudah mulai di break. Saya pikir untuk mengetes kembali ke level harga tertinggi sebelumnya di level 99 akan terjadi lagi. Tapi untuk saat ini jangan ngambil dulu ya, tunggu sampai betul-betul emas 10 diberikan menuju ke atas dan targetnya jangan jauh-jauh di bawah emas 200 dan di bawah harga tertinggi sebelumnya. Kecuali kalau sudah mulai di break harga tertinggi sebelumnya, teman-teman bisa menargetkan bisa ke 139 atau di MA 200 ada sedikit 114. Ini harga wajar kalau tertinggi 156 138. Jadi masih ada peluang di atas harga 100 si YIRG. Kita cek YIRG. Nah, dia bermain di harga murah banget teman-teman. Nah standarnya itu nanti di sini 148. Jadi bagi teman-teman yang nyangkut 148, kalau hanya ingin kejemput aja masih bisa kejemput walaupun tidak di average. Tapi kalau ingin cuan ya teman-teman minimal hasil average teman-teman harus di bawah 100 deh. Atau enggak 100 pas jadi masalah. Tapi targetnya bisa ke 140-an, 139, 140 masih bisa. Atau 139 dulu di sini. Ini bisa terjadi. Standarnya di sini standarnya ya, standar dia naik itu ke 140 139, nanti kalau bonus ya bisa ke angka 200 lagi teman-teman.
Bahkan si YRG ini memang di harga murah, nah ini 20.10, artinya sebenarnya kalau untuk ukuran PRS rata-ratanya di bawah 50,01 ya kategorinya ya ini emiten fundamental. Kalau kita cek, nah kita cek lagi di sini teman-teman, apakah ini milik fundamental atau bukan. Ini PI sekarang, PI sekarang 9, jadi bisa ke angka 20 lagi. Ini meningkat bagus teman-teman. Ketika meningkat kan bagus meningkat, walaupun itu bagus meningkat kan. Nah, kita lihat hutang ini, hutang itu nggak ada hutang, di 0, nggak ada hutang, hutangnya cuma dia dari pendapatan. Tapi ROI-nya bagus 10.9. Jadi untuk target kalkulasinya bisa nih ke 156 138. 78 lah lumayan. Oke teman-teman, untuk si YRG ya karena status karena tragedi aja, karena tragedi MSCI ikutan pada tidak mau masuk MSCI gitu, ikut-ikutan aja. Ada perang ikutan turun ya. Oke teman-teman, untuk sementara gitu dulu ya YRG. Lanjut ada Feren. Feren sudah lama nggak dibahas. Udah lama nggak dibahas si Feren, teman kita bawaan kali ya. Nah, biasanya ada emiten 3 atau 2 baru dibahas 1. Tadi kan ada yang ngebahas dada, goto, di bawahnya ada dada gitu ya. Kayak Feren ya. Ini Feren itu emiten yang dilongsorkan ya. Nah saya mau ngelihat, sekolah hapus 1, tanda penurunannya sudah 2, 3, sudah 4, 5. Tanda penurunannya 5 sudah dijemput dengan berarti PR tinggal 1 lagi, 82 PR. Kemarin sudah mulai bagus si PR ini, sudah di atas MA 200, ada tragedi MSCI malah ikut-ikutan gitu ya lepas ini. Ini lagi ada tragedi perang, ikut-ikutan lagi. Ini sudah mulai bagus, di sini sudah mulai datar dan ini sudah masuk ke MA 10. Nah ini sudah menjadi support ya 87. Jadi waspada kalau di bawah supportnya ya. Sudah menanti 82. Ini ada gap kecil teman-teman. Nah ini adalah emiten yang didowntrendkan, jadi targetnya saya punya target di angka 262. Tentunya yang saya bilang harga 262 gampang banget disebutnya, tapi kenyataannya untuk mencapai ke harga 262 sangat sulit sekali. Mulai tertingginya itu di level sini ya 150, coba cek deh harga tertingginya berapa, pernah mencapai setelah dia dilongsorkan tertingginya berapa. Nah, itu menentukan juga untuk area break. Nah PR itu sempat menyentuh harga di angka 174 teman-teman, artinya sedikit lagi gitu kan ke angka 200 targetnya. Nah sekarang sudah menyentuh harga murahnya, 2 kali sudah menyentuh harga murah, tinggal putar baliknya aja ini teman-teman, tinggal putar baliknya aja ini mah. Ini juga sudah jadi support ya, kalau dia break besok break ya, MA 10 nya dibeli kembali yang kedua kalinya. Ini kalau dia mampu bertahan di sini aja nih, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan akan lebih baik lagi. Ya, mungkin nanti akan menguji support lagi kan ada kenaikan. Nah kan tidak sanggup, akhirnya dia menguji support ini kan. Nah uji support ternyata pas diuji ya nggak lolos ujiannya. Akhirnya diturunkan dan bikin support yang baru. Nah sama nanti juga teman-teman. Nanti kalau ke level 111 ataupun yang terbawahnya 98 tidak mampu ditembus dengan body, itu dulu dia akan menguji dulu untuk supportnya. Kalau supportnya diuji malahan jebol, sudah menanti di angka 82 karena beberapa harga terendahnya sudah 2 hari lalu ataupun target penurunannya sudah dilalui. Tinggal satu lagi ya di 82 di bawahnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi, mudah-mudahan bisa dilalui ya. Mudah-mudahan masih menuju ke bawah nih MA 10, jadi butuh break aja, butuh mengarahkan MA 10 menghadap ke atas. Ini gap kecil nih lumayan 111. Jadi untuk emiten si Feren ya, karena MA 200 masih berada di atas, targetnya di bawah MA 200, tapi kalau teman-teman mampu bersabar, target utama 26. Karena emiten yang dilongsorkan. Sebuah emiten yang dilongsorkan itu akan kembali ke harga dia listingnya. Untuk dana lokal sudah ngambil sejak tanggal 12 Maret, cuma tidak terlalu banyak ya 12 Maret. Deteksi sedikit teman-teman.
Nah, ada teman-teman kita yang baru sudah ngambil ya. Ada AZ, ada EP ya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi si smart money berkumpul dengan baik nih. Jadi walaupun buang sama market maker lokalnya, sama forennya, tapi smart money sudah berkumpul dengan baik. Terus si bandar foren pun memang lagi jualan dulu. Nih, dia ngambil jualan gitu, tapi masih menyisakan barang. Kita cek deh 21 Januari. Si 21 Januari forennya siapa yang ngambil? PCC itu masih punya barang 10.000 lot. Kalau bandar lokalnya sudah mulai habis ya, tinggal yang tadi aja 3 hari, ya, tanggal 12 Maret ya, 3 hari ya, 12 Maret. 12 Maret itu mulai sih lumayan juga sih, semingguan lah teman-teman. Oh Januari, 12 Maret. 4 harian ya, 4 harian juga udah mulai ngambil. Kemarin sudah mulai disedot tapi nggak mampu bertahan di atas MA 200, sorry, mampu bertahan di atas MA 10-nya. Tapi kalau sudah mulai nyentuh artinya ini akan menjadi support. Jangan sampai jebol support lagi, jebol support bisa ke angka 8. Oke teman-teman, utamakan bersyukur dengan apa yang didapat, mungkin nanti bisa di bawah MA 200. Tapi kalau teman-teman mampu bersabar untuk menunggu ke angka 262 ya, nikmatin kenaikan sama penurunannya aja. Ya teman-teman sanggup menikmati kenaikan sama penurunannya, saya pikir orang-orang yang bersabar itulah yang menjadi pemenangnya. Oke. Nah, teman-teman mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Jadi saya cukup sekian dan terima kasih. Salam untuk di rumah dan ciao.